Kita membaca hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah ummul mu'minin annaha qalat utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisabiyyin fabala ala thawbihi فدعا بماء فأتبعه إياه. حديث صحيح رواه إمام بخاري في صحيحه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والضياجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجمع الكريم العظيم. الحمد لله الذي جمعنا في هذه المناسبة العظيمة الكريمة الطيبة الطاهرة. جمعنا الله وإياكم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم رؤية ويقظة في الدنيا والبرزخ والآخرة. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha luhur,
yang maha melimpahkan kepada kita kemuliaan tuntunan Nabi-Nya hingga terangkat derajat kita dari kehinaan menuju keluhuran, dari keluhuran menuju keluhuran yang lebih lagi. Dan demikianlah rahasia tuntunan sang Nabi menuntun kepada yang lebih luhur, dan selanjutnya laha bidayah laisa laha nihayah. Ada awalnya dan tidak pernah ada akhirnya, terus semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah dengar dari guru-guru kita bagaimana indahnya orang-orang yang ingin dekat kepada Allah dan bagaimana ruginya orang-orang yang sebaliknya tidak terfikir atau tidak ingin dekat dengan Tuhannya. Saudara-saudariku yang muliakan, kita ingat kepada hadis riwayat Sahih Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man habba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ahu. Wa barang siapa yang rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala rindu kepadanya. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ahu. Barang siapa yang benci dan tidak ingin jumpa dengan Allah, Allah pun tidak ingin jumpa dengannya. Dari ini merupakan satu lamaran cinta dari Rabbul Alamin yang mengajak kita dengan ajakan yang sangat kuat untuk mencintainya. Oleh sebab itu kita dituntun oleh sang Nabi siang dan malam untuk terus di jalan yang dicintai Allah. Jika kita tidak mampu, adukan kepada Allah dan mohon pengampunan kepada Allah. Wala yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah madharul azim, lambang yang agung dari Allah untuk dijadikan panutan, untuk dijadikan idola, dan untuk dicintai lebih dari seluruh makhluknya yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala mengelompokkan orang yang mencintai Nabi pada kelompok orang yang mencintai Allah. Jika seorang mencintai Allah tidak mencintai Nabi, maka dustalah cintanya kepada Allah. Hadirin hadirat, semakin kita cinta kepada Allah, kepada Nabi SAW, semakin diisi hati kita dengan cinta dan rindu kepada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, Nabi SAW adalah makhluk yang paling indah dan paling mencintaimu lebih dari seluruh makhluk lainnya. Mencintaimu lebih dari ayah ibumu, mencintaimu lebih dari semua kekasihmu. Karena lepas dari kita jumpa atau tidak jumpa dengan sang Nabi, tidak ada orang yang ingat dengan saudaranya kalau sudah masuk ke dalam api neraka, kecuali Sayyidina Muhammad SAW yang memohonkan syafaat. Para Nabi dan Rasul pun mundur mengucapkan, nafsi nafsi idhabu ila ghairi, diriku diriku pergi pada selainku. Rasul sallallahu alaihi wasallam di awal sudah mengusir orang-orang yang berubah setelah beliau. Karena di saat berkumpul di Telaga Haud ada orang-orang yang disingkirkan oleh malaikat dari umat beliau. Rasul berkata, kenapa mereka disingkirkan? Dari dalam Sahih Bukhari, karena mereka ini berpaling dan berubah setelah engkau wafat, wahai Rasul. Namun setelah mereka kesana kemari terusir dari kelompok Nabi menuju Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya menolak. Mereka kembali lagi ke Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak tega dan berkata, ana laha. Menanggapi ini Imam Ibn Hajar
Al-Asqalani di dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa Rasul mengusir pada awalnya dan kemudian menerima kembali dan mensyafaati mereka untuk dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang disyafaatinya saat ia dalam timbangan amal di mizan, ditimbang amal. Disyafaati oleh Rasulullah, selamat masuk ke dalam surga padahal sebenarnya dia celaka. Ada yang disyafaati saat melintas di jembatan Sirat. Ada yang sudah telat syafaat dah keburu masuk neraka, masih disyafaati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi terus bolak-balik ke hadapan Allah untuk terus minta pengampunan. Masih ada umatnya yang tersisa di dalam neraka yang belum diselamatkan. Hadirin hadirat, di sini menunjukkan cintanya beliau pada seluruh umatnya walau pendosa. Oleh sebab itu kita memahami kalau seperti itu, siapa di antara kita yang mau mengerti cinta beliau kepada kita, jawablah dengan jawaban cinta pula. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Kalau kita sudah di neraka, yang kita harapkan tidak ada lain selain syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mensyafaati bukan penduduk neraka dan pendosa saja, bahkan para wali, salihin, syuhada, semua yang masuk surga disyafaati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah masuk surga, disyafaati oleh Nabi supaya lebih tinggi derajatnya di surga. Mereka yang sudah masuk surga dikasih syafaat oleh Nabi untuk bisa menolong keluarganya yang di neraka. Terus diberi oleh Nabi, walaupun mereka yang sudah masuk surga pun masih disyafaati oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian dijelaskan oleh Imam Qadhi Iyad di dalam kitabnya Asy-Syifa. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, diriwayatkan Sayyidina Abdullah bin Unais, Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam membeli unta untuk mendatangi temannya Sayyidina Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu Al-Ansari yang perjalanannya 1 bulan perjalanan untuk ke rumahnya Abdullah bin Unais jauh. Namun Sayyidina Jabir bin Abdullah tetap ingin jumpa dengan Abdullah bin Unais karena ia dengar Abdullah bin Unais punya satu hadis yang belum sempat ia dengar. Padahal Jabir bin Abdullah tinggal di Madinatul Munawwarah. Sayyidina Abdullah bin Unais sudah hijrah ke tempat lain. Perjalanan 1 bulan perjalanan. Ia berangkat untuk satu hadis Nabi Muhammad SAW yang belum ia dengar. Hadirin hadirat, kita tahu 1 bulan perjalanan itu kan gak gampang. Kalau kita haji itu cuma berapa jam saja, nggak sampai 24 jam. Ini 1 bulan istirahatnya, masak untuk makan minumnya, mencari airnya, siang dan malamnya, terus dilewati sampai 30 hari. Demi mencapai Abdullah bin Unais di rumahnya, perjalanan 1 bulan. Sudah sampai, dia berkata kepada yang di pintu, sampaikan pada Abdullah bin Unais, Jabir bin Abdullah di pintu rumahnya. Kaget Abdullah bin Unais temannya ini. Maka berkata, ya Jabir, kau datang kepadaku, alhamdulillah. Dipeluklah Sayyidina Jabir bin Abdullah, berpelukan dengan Abdullah bin Unais dengan air mata dan tangis karena sama-sama rindu dan sama-sama mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Berpelukan nangis. Lalu setelah selesai mereka dalam melampiaskan kerinduannya, lalu Sayyidina Abdullah bin Unais ini penasaran, tidak sanggup menahan diri dari bertanya, wahai Jabir, sahabatku, saudaraku yang kucintai, kau ini menjumpai aku ke sini sampai sejauh ini, sebenarnya ada apa sih?
Maka Sayyidina Jabir bin Abdullah berkata, aku dengar kau menyimpan satu hadis Nabi SAW yang belum aku dengar. Kata Abdullah bin Ubais, kau pergi 1 bulan perjalanan untuk satu hadis? Maka Jabir bin Abdullah berkata, aku tidak mau wafat kalau masih ada waktu untuk masih mendengar satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang belum ku dengar. Kalau bisa sebanyak-banyaknya hadis ku dengar. Kalau bisa sebanyak-banyaknya hadis ku dengar. Ini ada kesempatan dan kemampuan, walau perjalanan 1 bulan, 1 hadis itu pun ku kejar. Jangan sampai aku wafat masih punya waktu, masih ada kemampuan untuk mendengar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak kugunakan waktu dan kemampuan itu, walau hanya untuk 1 hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini riwayat Imam Ahmad dalam Musnadnya dan Ma'jamul Kabir oleh Imam Tabrani. Sampailah kita ke hadis yang barusan kita baca tentang Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha yang meriwayatkan bahwa dibawakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bayi. Ini riwayat banyak dalam Sahih Bukhari, bukan ini aja. Ada banyak riwayat lainnya dan masing-masing maknanya sama tapi ada perbedaan versi. Ada yang mengatakan bayi ini dibawa untuk ditahnik oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belum menyusui sama sekali apalagi makan. Ada yang meriwayatkan bayi yang dibawa itu Sayyidina Hasan. Dia mengatakan Sayyidina Husain di dalam Fathul Bari bisyarah Sahih Bukhari, yaitu cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bayi yang dibawakan itu. Ada yang mengatakan lainnya. Maka jika dibawakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ia buang air kecil. Ya kencing di tubuh, di bajunya Rasul sallallahu alaihi wasallam bayi itu. Kan zaman itu belum ada pampers. Maka basah bajunya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kencingnya bayi ini, buang air kecilnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak membuka bajunya untuk dicuci bersih, tapi hanya meminta dibawakan air, mengusapnya dengan air. Di dalam mazhab Syafi'i dijelaskan ini adalah khusus untuk bayi lelaki yang belum minum atau makan selain air susu ibunya. Kalau sudah makan dan minum, lain lagi hukumnya. Dia bukan najis yang rendah, ringan. Najis itu kan terbagi 3, najis mukhaffafah, najis mutawassithah, najis mughalladhah. Najis yang ringan ini seperti ini. Kencingnya bayi pria yang belum makan dan minum selain air susu ibunya, itu najisnya mukhaffafah, ringan. Ada najis yang pertengahan. Najis pertengahan tidak bisa disucikan kecuali dengan membersihkannya semampunya hingga hilang 3 sifatnya, yaitu rasanya atau baunya dan juga warnanya. Itu semua najis yang kita kenal masuk dalam najis mutawassithah, kecuali anjing dan babi yang harus dicuci dengan air yang dicampur tanah selama 7 kali. Itu najis yang paling besar, cuma itu. Selain itu najis yang pertengahan yang hanya dicuci dengan air saja sehingga hilang sifat-sifat najisnya yang 3, baunya, warnanya dan rasanya hilang, selesai. Tapi sudah diusahakan berulang-ulang semampunya, masih enggak hilang, sebagian ulama memaafkannya. Namun yang kita bahas najis yang ringan. Hadirin hadirat, demikianlah sebagian daripada keringanan yang kita lihat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtum muyassirin wa lam tab'atsu mu'assirin. Riwayat Sahih Bukhari, kalian dibangkitkan dalam kemudahan dan keringanan, tidak dibangkitkan di dalam kesusahan dan kesulitan.
Menunjukkan kan repot kalau bayi yang masih kecil tiap kali ia buang air kecil harus dibuka baju kita, harus dicuci dan setiap hari berapa kali. Di masa itu belum ada pampers. Beda dengan zaman sekarang. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, menunjukkan indahnya kemudahan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau yang sudah ada tuntunannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam itu betul-betul sudah merupakan hal yang paling mudah di antara yang mudah, jauh dari hal yang sulit. Semua yang diajarkan kepada kita itu. Namun kita yang memang lemah, kadang-kadang yang sudah paling mudah pun masih belum mampu mengamalkannya. Tapi kita kembali kepada di belakang itu semua masih ada maaf dan pengampunannya Allah yang maha luas. Tadi kita bicara bahwa yang sudah di neraka sekalipun masih disyafaati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari umat. Hadirin hadirat, di sini muncul pertanyaan. Allah ciptakan neraka dan masukkan hambanya ke neraka, Nabi yang mengeluarkan pendosa dari neraka. Jadi mana yang lebih baik, Allah atau Nabi? Berarti Nabi lebih baik dari Allah, lebih lembut dari Allah, lebih tidak tega dari Allah. Tentu jawabannya bukan begitu. Jawabannya, siapa yang menciptakan Nabi begitu? Allah. Kasih sayangnya tetap Allah. Kasih sayang Allah tetap ada walau bagi pendosa di neraka, selama ia tidak menyembah selain Allah. Apa bentuk kasih sayangnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syafaatul kubra? Maka oleh sebab itu cintailah kekasihmu yang mencintaimu lebih dari semua yang mencintaimu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, diriwayatkan di dalam Sahihul Bukhari bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan ketenangan kepada sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu indah, ramah, dan beliau sallallahu alaihi wasallam itu orangnya gampangan, mudahan kalau bahasa kita. Bukan orang yang susah, sulit, ribet, enggak. Sallallahu alaihi wasallam sangat ramah. Sampai ini kan kita qasidahan sering nih, tiap majelis qasidahan. Yang nanya ke saya itu kan qasidahan bid'ah. Saya jawabkan, Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu riwayat Sahih Bukhari baca qasidah, nasyidah, syair di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam di Masjidin Nabawi. Ada riwayat sahihnya. Mereka jawab, itu kan Hasan bin Thabit sendiri, enggak rame-rame. Yang baca qasidah rame-rame, mana riwayatnya? Mereka melupakan ada 13 riwayat di dalam Sahih Bukhari Rasul baca qasidah rame-rame dengan sahabatnya. Di saat membangun Khandaq, para sahabat berkata, "Nahnu alladhina bay'u Muhammadan 'ala al-islami ma bagina abada." Dalam satu riwayat, 'ala al-jihad ma bagina abada. Riwayat banyak, 13 riwayat. Rasul jawab lagi dengan senandung, "Allahumma innahu la 'aish illa 'aishul akhirah. Fabarik lil ansar wal muhajirah." Dalam riwayat lain, faghfir lil ansar wal muhajirah. Dalam riwayat lain, farham lil ansar wal muhajirah. Ada 13 riwayat. Saut-sautan Nabi dengan para sahabat membaca qasidah. Hal ini sunnah Sayyidina Muhammad. Zaman sekarang dikatakan bid'ah, mana dalilnya? Mana dalilnya? Dalilnya sahih. 13 riwayat di Sahih Bukhari, belum di lainnya. Belum lagi yang di Sahih Muslim, belum lagi yang di Kutubus Sittah lainnya, belum lagi riwayat-riwayat muhaddits lainnya. Hadirin hadirat, ini sunnah yang sudah hampir padam, tapi diteruskan dari zaman generasi ke generasi oleh para Ahlussunnah wal Jamaah dan guru-gurunya yang tetap memegang sanad keguruan hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mau bilang bid'ah, yang mau bilang ini sesat,
Semuanya ternyata ada dalil-dalil yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirat yang dimuliakan Allah, riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seorang wanita. Dari lembutnya Rasul, wanita ini di kuburan lagi nangis. Kelewatan dikatakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari mengatakan salah satu riwayat, salah satu imam mengatakan tangis wanita ini kelewatan. Karena Nabi SAW begitu melewatinya sedang nangis di kuburan, Nabi berkata ittaqillah wasbiri. Takwalah kepada Allah dan sabarlah. Kalimat ittaqillah di sini, bertakwalah kepada Allah, itu menunjukkan wanita ini sudah kelewatan nangisnya mungkin jerit-jerit. Ya, bahkan Imam Ibn Hajar mengatakan dari riwayat yang mengatakan ini yang meninggal itu tak suaminya, tak keluarganya, tapi yang meninggal itu wanita ini nggak sempat menghadiri penguburannya. Jadi jerit-jerit nangis di kuburannya, Nabi tidak mengatakan, haram, haram, keluar. Nggak begitu caranya Rasul. Ittaqillahi wasbiri. Takwa kepada Allah dan sabarlah. Wanita ini nyaut, nggak ngelirik. Dia nyaut, dia bilang kau tidak tertimpa musibah seperti musibah aku. Diam saja kau, yang kena musibahnya aku bukan kau. Kalau kau yang kena barangkali kau ikut nangis kayak gini juga. Kasarnya kau usah nasihatin, bukan kau yang dapat musibah, aku ini. Rasulullah diam, Rasulullah pulang. Datang Anas bin Malik berkata kepada wanita, tahu nggak kau tadi yang bicara dan kau bentak itu siapa? Tidak, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gemetar wanita itu dari takutnya, diriwayatkan dalam Ibn Hajar dalam Fathul Bari sampai seakan-akan dia akan mati dari takutnya. Maaf, di dalam Sahih Muslim diriwayatkan oleh Syarah Nawawi al Sahih Muslim jelaskan seakan-akan hampir dia mati dari takutnya kepada kejadian dia membentak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia lari ngejar ke rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Langsung menghadap pada Rasul, ya Rasulullah, aku tidak tahu tadi yang bicara engkau, ya Rasulullah, ampuni, bingung. Rasul hanya berkata dengan tenang dan santai, dengan mencandainya dan menenangkannya dan melapangkan hatinya dengan kata, inna sabra bis sadratil ula. Kalau mau sabar dari tadi, bukan sekarang. Udah kenal aku Rasulullah baru mau sabar. Rasulullah SAW menyinggungnya dengan ucapan yang membuat wanita itu tenang, menghiburnya, mencandainya supaya lebih tenang. Tenang dari musibahnya dan tenang daripada ketakutan karena ia membentak Rasulullah SAW. Rasul berkata, as-sabar fi sadmatil ula. Kalau mau sabar dari tadi yang pertama diingetin, sekarang baru sabar. Subhanallah, indahnya budi pekerti Nabi sallallahu alaihi wasallam menenangkan orang yang dalam kebingungan dan kesedihan dan menenangkan orang yang ketakutan karena telah membentak beliau sallallahu alaihi wasallam. Indahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salatul jamaah ada seorang badui berdoa kepada Allah, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Wahai Allah, kasihanilah dan sayangilah aku dan Nabi Muhammad dan jangan sayangi orang selain aku dan Nabi Muhammad. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menjelaskan dalam Fathul Bari, ini orang yang kencing di masjid yang hampir dipukuli oleh sahabat. Jadi kesalnya sama sahabat, akhirnya dia hanya mendoakan, sayangilah aku dan Muhammad, yang lain gak usah. Hadirin hadirat, setelah selesai salat Rasul hanya bersabda, qad hajartal wasi'. Jangan batasin yang rahmatnya yang maha luas. Gak boleh begitu, wahai badui. Dalam riwayat lain, setelah itu dia buang air kecil di Masjidin Nabawi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ini kan ini sudah kita bahas 2 minggu yang lalu. Ya, masalah itu. Ini menunjukkan budi pekerti mulia itu membuat orang mencintai Rasul. Gara-gara dimarahi, dikerubuti oleh para sahabat, marah
Akhirnya ia tidak mau yang lain dikasihani dan disayangi kecuali dia dan Nabi Muhammad SAW berduaan saja. Hadirin hadirat, itulah bentuk dari tuntunan budi pekerti yang indah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan kebahagiaan kepada kita dan mengabulkan hajat-hajat kita zahir, batin, dunia dan akhirat lebih dari yang kita harapkan, dan semoga Allah SWT menyingkirkan yang kena musibah dari kita, diangkat oleh Allah musibahnya dan dijauhkan, diganti dengan rahmat dan kebahagiaan dan kemudahan, dan yang dalam kesulitan dilimpahi kemudahan, yang di dalam permasalahan diberi penyelesaian, dan juga yang masih belum mampu untuk atau belum sampai sekarang melakukan salat 5 waktu, jadikan ini hari yang terakhir dan hari esok ia sudah jalankan 5 waktu salatnya setiap harinya. Yang masih belum bakti pada ayah bundanya, agar ini malam terakhir sepulang majelis ini ia mulai bakti pada ayah bundanya. Yang belum bakti pada suaminya, semoga malam ini malam terakhir selepas malam ini ia bakti pada suaminya. Suami yang belum bertanggung jawab pada istri dan anaknya, semoga ini malam yang terakhir, setelah itu ia mulai bertanggung jawab pada istri dan anaknya. Dan semoga yang berpecah belah di antara kita bersatu dalam satu kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada perpecahan dan permusuhan. Yang masih ada putus silaturahmi, mudah-mudahan malam ini selesai putus hubungan silaturahminya dan bersambung kembali sebagaimana sebelumnya. Hadirin hadirat, doa kita yang terakhir, semoga suksesnya acara kita 7 Mei di Monas, kedatangan Guru Mulia Al-Muslih Al-Arif Billah Al-Habib Umar bin Hafidh yang akan tiba pada akhir April menuju Solo tanpa singgah di Jakarta, diskedulkan, tidak ada skedul singgah di Jakarta saat kedatangan, langsung menuju Solo dari Singapura atau Kuala Lumpur, dari Brunei transit di Singapura atau di Kuala Lumpur, menuju Solo langsung tanpa lewat Jakarta, lalu menuju pesantren Lirboyo untuk pertemuan ulama, lalu menuju Cirebon untuk pesantren kilat selama seminggu. Setelah itu menuju Monas untuk hadir di acara kita, mengakhiri rencananya, mengakhiri perjalanan beliau yang sudah hampir 3 bulan mengelilingi dunia ini, Turki, Jerman, Eropa dan lain sebagainya. Akhir dari perjalanan beliau di majlis kita insyaallah di Monas. Setelah itu beliau kembali ke kediamannya. Semoga acara ini sukses. Semoga acara ini menjadi athar gawi, athar azim, atau membekas dengan bekas yang mulia bagi Jakarta khususnya, yang hadir lebih khususnya, dan juga bagi bangsa kita, negeri muslimin terbesar di dunia ini, agar menjadi aman, agar menjadi makmur, lebih makmur, bukan semakin hancur tapi makin makmur, makin bahagia, makin penuh hidayah. Dan seluruh wilayah muslimin di dunia barat dan timur, kita ucapkan terima kasih dan doa pada para habaib kita, para guru-guru kita, para ulama kita yang hadir, juga para pewakaf Masjid Raya Al-Munawwar yang masih hidup dan yang telah wafat. Yang setelah wafat semoga dimuliakan arwahnya bersama Mugharabi dan sedikit yang masih hidup dari keluarga para pewakaf, semoga dalam rahmat dan kebahagiaan, dan juga aparat keamanan, para kepolisian dari Polsek setempat yang turut mengamankan acara ini, semoga dalam rahmat dan kebahagiaan, juga segenap panitia yang juga mensukseskan majelis ini, semoga dalam rahmat dan kebahagiaan. Faqulu jami'an ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, beri kami ketabahan saat musibah,
dan segera singkirkan musibah itu. Beri kami syukur saat dilimpahi kenikmatan dan tambahkan kenikmatan itu. Ya Allah, musibah yang akan datang pada kami jauhkanlah. Kenikmatan yang akan datang pada kami tambahkanlah. Ya Allah, ya Allah, beri kami kebahagiaan dunia dan akhirat, ketenangan dunia barzakh dan akhirat, kedamaian dunia barzakh dan akhirat. Ya Allah, wahai pemilik dunia barzakh dan akhirat. Ya Allah, ya Allah, wahai pemilik dunia barzakh dan akhirat. Ya Allah, wahai pemilik setiap nafas kami, wahai pemilik dan pencipta tubuh kami, wahai yang mencipta kerajaan langit dan bumi. Ya Allah, ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang asyik dan mencintai-Mu. Jangan jadikan kami hamba yang tidak ingin jumpa dengan-Mu. Ya Allah, ya Allah, jadikan kami hamba yang Kau rindukan. Jangan Kau jadikan hamba yang Kau murkai. Ya Allah, siapa yang bisa memberi ini selain-Mu? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, salahkah jika kami memintanya dari-Mu? Kami tidak menemukan yang lain selain-Mu untuk diminta sebanyak ini. Ya Allah, jika kami meminta pada yang lain, semakin kami minta, ia semakin bosan. Tapi yang meminta kepadamu, semakin kami minta padamu, Kau semakin ridha dan cinta. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Rahim, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. Tidak lupa kita doakan juga perwakilan guru mulia kita yang hadir, yaitu datang dari Hadramaut Yaman, Fadilatul Sayyid Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Junaid, yang malam ini hadir lagi bersama kita. Beliau ini terus keliling kemana-mana menjalankan tugas untuk mengawasi Indonesia untuk dilihat atau dipantau sebelum kedatangan guru mulia kita ke Sumatera, ke Kalimantan, kemana-mana beliau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Akhir-akhir ini beliau mengalami kelelahan. Semoga diberi afiah dan rahmah Allah Subhanahu wa taala agar beliau bisa menjalankan tugasnya, karena tugasnya masih banyak, masih harus ke wilayah-wilayah lainnya. Demikian hadirin hadirat, selanjutnya kita bersalam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan doa penutup oleh guru mulia kita, guru kita yang kita cintai, Fadilatul Sayyidah Ilallah Al-Habib bin Muhammad Bagir Al-Attas. Tafadhal mashkura. Ya Rabbi
أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد